Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Bengkel Belajar. Di siniar kali ini, aku akan membahas tentang satu isu penting yang sebenarnya sudah ingin aku bahas bertahun-tahun yang lalu, tapi baru kali ini bisa direalisasikan. Nah, isu itu adalah bagaimana sih sebenarnya kehidupan di balik dinding pondok pesantren. Ada dua alasan kenapa isu ini ingin aku bahas. Yang pertama, karena sejak beberapa tahun terakhir itu muncul stigma baru bahwa pondok pesantren adalah institusi atau lembaga pendidikan yang tidak lagi aman dan tidak lagi suci. Kasus-kasus pelecehan dan kekerasan seksual tiba-tiba mencuat. Berita-berita tentang bullying dan perundungan itu bahkan sampai membuat beberapa santri meninggal dunia itu keluar di mana-mana. Nah, kasus-kasus seperti ini tentu mencoreng nama baik dan marwah pondok pesantren. Tapi, tidak adil rasanya kalau seandainya hanya gara-gara satu kasus atau dua kasus, semuanya malah kita anggap sama. Apalagi kan anak-anak yang tinggal di pondok pesantren itu tidak bisa dipantau seperti anak-anak yang berada di sekolah pada umumnya. Lingkungannya eksklusif dan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di balik tembok atau dinding pesantren tersebut. Sehingga ada ketakutan dan kengerian dari masyarakat kita mengenai hal itu. Nah, oleh karena itu, hari ini aku mengundang dua orang alumni dari pondok pesantren untuk bersama-sama membahas tentang isu tersebut. Gimana sih sebenarnya kehidupan di balik dinding pondok pesantren itu? Dan dua orang itu adalah Helen Novitasari dan Intan Arumsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Terima kasih sudah bersedia hadir. Sebagai informasi, dua teman kita ini adalah mahasiswa di program studi pendidikan agama Islam di Universitas Islam Kuantan Zingi ya. Itu semester 3. Udah 4. Kencengin aja suara gak apa-apa. Semester 4 ya? Udah beres PP? Berarti belum semester 4 dong kalau belum bayar. Oke, insya Allah dengan mereka kita akan bahas tentang kehidupan di balik dinding pondok pesantren. Dan mudah-mudahan dari podcast ini kita bisa dapat insight baru bahwa bisa nggak sih secara general pondok pesantren kita katakan tercoreng marwahnya atau runtuh kesuciannya. Nah, kita mulai dulu dengan pertanyaan untuk mereka masing-masing. Bisa diceritakan nggak gimana caranya kalian bisa masuk ke pondok pesantren? Atau ada peran orang tua kah? Atau memang keinginan sendiri? Dan kalau memang keinginan sendiri, itu didukung orang tua apa enggak? Nah, silakan dijelaskan masing-masing. Mungkin dari Helen terlebih dahulu. Oke, baik. Untuk pertanyaan ini, kenapa bisa masuk pesantren gitu ya? Secara saya sendiri juga 6 tahun di pesantren. Nah, dulu ketika SD itu memang belum tahu pesantren itu apa, bagaimana dan seperti apa sih pesantren itu gitu. Juga tidak punya saudara dekat yang awalnya dia juga di pesantren gitu, tidak juga punya. Tapi ketika ngambil nomor kelulusan di SD, nah beberapa teman dekat itu mereka sebagian pergi ke pesantren di Jawa Timur. Nah terus ada juga satu orang di Taluk katanya gitu, udah daftar. Nah saya sendiri belum daftar kemana-mana gitu kan. Jadi terbesit untuk ikut-ikutan. Nah awalnya ikut-ikutan karena teman. Ya karena tidak tahu pesantren itu seperti apa gitu kan. Tapi dulu ketika SD dari kelas 4 SD itu udah belajar sama guru ngaji, besok bakal ke Jawa katanya gitu, masuk pondok. Cuman kan belum tahu gambarannya seperti apa. Bentar, SD Intan Helen di mana? Di PT, di Kuko namanya. Oh, iya. Nah, terus itu ikut-ikutan teman dan ternyata teman itu udah daftar. Nah, besoknya hari Senin itu yang diantar daftar gitu kan. Tapi ini ada beda pendapat dari kedua orang tua. Dari ibu setuju untuk masuk pondok, dari ayah nggak boleh gitu. Karena kayak masih labil kali, masih kecil untuk masuk pondok setelah SD gitu. Kayak nanti gimana makannya, gimana nyucinya, segala macamnya itu kayak masih diragukan kemandiriannya gitu. Tapi kalau ibu udah ngebolehin. Nah, balik ya biasanya ibu
yang malah nggak mau lepas kan? Iya, ini bapak yang nggak bolehin. Iya. Atau karena anak pertama cewek? Iya, anak pertama cewek ya. Terus. Nah, terus itu akhirnya tetap daftar ke sini dan temen ternyata nggak lulus. Nah, Helen lulus gitu kan. Jadi sendirian, nggak ada kawan lagi gitu. Nah, jadi ya mau nggak mau ini kemauan sendiri gitu. Berarti kemauan sendiri. Iya. Untuk masuk pondok pesantren. Iya. Dan ada support dari ibu, tapi ada juga tantangannya mungkin bukan ke nggak boleh, iya, lebih ke khawatir. Khawatir. Tahan atau enggak. Oke, terima kasih. Kalau Intan gimana? Silakan Intan. Taib, kalau Intan sendiri, Intan pondok 4 tahun ya. Jadi lulus MTS langsung ke pondok. Kan seharusnya 3 tahun, cuman kalau di sana dia 4 tahun kalau dari MTS, karena 1 tahunnya itu belum dikatakan kelas 1 SMA. Jadi harus belajar bahasa dulu 1 tahun, baru tahun berikutnya masuk kelas 1 gitu. Nah, jadi kenapa bisa pergi ke pondok? Sebenarnya dari SD itu pengen masuk pondok, cuman karena orang tuanya ini mungkin karena Intan ini anak satu-satunya, jadi belum bisa melepaskan karena masih kecil. Habis itu jadi masuk ke MTS dulu, nanti habis MTS terserah mau kemana gitu kan. Nah, setelah itu terbesitlah ingin masuk pondok di Jawa karena termotivasi sama novel Negeri 5 Menara. Oke. Iya. Pondoknya sama? Iya. Lokasinya sama? Oke. Iya. Nah, udah itu kan izin ke orang tua mau ke Jawa itu, ternyata dari ibu nggak membolehkan karena jauh, nanti nggak bisa dijenguk. Jadi dicarilah pondok-pondok yang sama seperti yang di Jawa itu gitu, dan ketemu di Bengkalis. Dan langsung masuk ke sana jadinya. 4 tahun berarti. Ya. Jadi kalau bisa disimpulkan, dua-duanya masuk karena keinginan sendiri, tapi memang ada tantangan dari orang tua. Bukan tantangan ya, tantangan. Bedanya adalah kalau tantangan berarti nggak boleh sama sekali. Kalau tantangan berarti emang ada semacam, mungkin karena orang tua khawatir, apalagi anak cewek kan. Kalau Intan anak cewek dan satu-satunya, kalau Helen anak cewek yang pertama. Biasanya kalau anak cewek pertama memang orang tua khawatir. Dosen kita itu juga sama, dia galau sampai hari ini gara-gara anaknya masuk pondok. Iya beneran galau. Nah, jadi berarti kalau Helen sendiri 6 tahun di pondok, kemudian Intan selama 4 tahun, 1 tahun lebih kurang kayak matrikulasi ya, penyesuaian supaya bisa sama dengan santri-santri yang lain. Nah, itu kan berarti ketika masuk ke pondok kehidupan berbeda, situasinya nggak sama kayak di rumah. Nah, itu pasti ada dong tantangan yang kalian hadapi. Dan gimana cara kalian menghadapi tantangan tersebut? Kalau Ana pribadi dulu pernah juga masuk sekolah berasrama, bukan pondok. Dan tantangannya adalah rindu rumah sih. Seminggu bahkan sampai 1 bulan di asrama itu kalau duduk sendirian nggak bisa. Pasti ingat rumah, nangis biasanya. Cowok lah ya. Kalau cewek mungkin punya tantangan lain. Apalagi, mohon maaf, misalnya kalau kayak cewek, dia ada siklus yang udah mulai muncul di mereka, dan mau nggak mau mereka harus tangani sendiri. Dan itu kan jadi tantangan juga, misalnya salah satunya. Nah, gimana dengan kalian? Tantangan kalian apa selama di pondok? Kemudian cara menghadapinya kayak gimana? Helen dulu. Kalau tantangan di pondok awal masuk dulu, ya namanya anak SD ya, baru mau tumbuh gitu kan ketika masuk pesantren. Memang yang pertama tuh rindu orang tua. Lebih tepatnya tuh rindu ibu lah gitu kan, karena hari-hari kan kita sama mereka makan diperhatikan. Tambah lagi dulu Hidin orangnya bukan yang anak yang mudah makan gitu, masih harus diingatkan atau dipaksa untuk makan. Kalau sekarang ya enggak lah. Nah gitu, jadi bawaannya tuh nangis, setiap malam tuh nangis gitu, dan juga masih menyesuaikan diri dengan disiplinnya pondok. Nah, di rumah itu mungkin jam 9 itu udah tidur gitu kan. Kalau di pondok itu belum, jam 9 baru selesai belajar.
gitu, atau jam setengah 10 baru selesai belajar. Itu sampai asrama belum bisa langsung tidur, harus ngerjain tugas, terus harus menghafal untuk besok setoran subuh. Kalau nggak setoran kena hukum. Pokoknya dulu tuh peraturan tuh kayak dikit-dikit hukuman gitu kan, supaya disiplin. Nah kayak gitu sih kalau menurut Deden. Dan untuk mengatasinya gitu kan, pertama karena mungkin masih baru, itu ada pondok itu nyediain nelpon gitu 2 kali seminggu. Nah jadi caranya ya dengan ditelepon atau nanti dijengukin sekali seminggu kayak gitu. Menurut Intan sendiri sih nggak jauh beda sama kayak Helen ya tadi. Cuman kalau karena Intan masuk dari MTS kan, udah lebih dewasa gitu, udah besar juga. Jadi tantangannya ya kalau rindu rumah ada. Cuman kalau di sana itu anak baru itu ada hiburannya tersendiri gitu. Contohnya kemah untuk santri baru gitu. Terus ada juga PA itu panggung gembira untuk santri baru juga gitu. Jadi biar santri baru ini tidak rindu rumah terus, tidak keinget rumah terus, jadi diadakan yang namanya hiburan untuk santri baru gitu. Ya. Berarti sebenarnya pondok itu ngerti dong kondisi santriwati sebenarnya kan, atau santri. Jadi mereka udah nyediain solusinya. Kalau rindu rumah ada telepon. Tapi ya mungkin tidak setiap hari dia telepon, dan juga panggung gembira kan nggak juga tiap hari karena pasti repot bongkar pasang panggung terus. Oke, kemudian setelah menjadi santriwati di pondok pesantren, kalian kan hidup di dunia yang berbeda. Maksudnya berbeda adalah kehidupan sekolahnya pasti beda dengan sekolah pada umumnya, teman-temannya pasti beda juga, lingkungannya udah jelas di setting berbeda. Nah itu ada yang nambah nggak dari wawasan kalian dengan kehidupan di pondok pesantren yang seperti itu? Kalau anak pribadi dulu karena masuk sekolah berasrama itu, yang berubah adalah soal gimana kita ngelihat waktu itu penting banget. Kemudian belajar juga untuk manajemen. Kita kan nyuci sendiri, urus-urus semua sendiri. Kalau kita udah bikin jadwal nih jam sekian cuci baju, kalau kita nggak tepatin itu keteteran nanti sampai berikutnya. Artinya kita belajar untuk menghargai waktu, dan baru ngehnya di situ. Kemudian yang kedua, otomatis kan kita setelah ini sebenarnya sih kalau kita masuk sekolah berasrama kita disiapin untuk keluar dari rumah sebenarnya. Karena memang ujung-ujungnya anak itu bakal pisah sama orang tuanya. Ya terserah lah, pisah karena merantau atau pisah karena mati ya. Tapi yang jelas memang cepat atau lambat kita bakal ada di situ. Nah, kalau Intan dengan Helen ketika masuk pondok, apa nih yang berubah dari wawasan ketika ngeliat kehidupan gitu? Oke, kalau Helen sendiri setelah masuk pondok, apa yang berubah gitu kan? Memang benar dari pertama manajemen waktu. Nah kalau di rumah itu sesuatu yang nggak selesai nanti ada orang tua yang bantuin. Tapi kalau di pondok, apapun itu permasalahannya kita sendiri yang menghadapi dan kita sendiri yang menyelesaikannya. Nah kayak gitu. Contohnya kalau di asrama itu kan tentu ada permasalahan-permasalahan antara diri sendiri dengan teman, atau diri sendiri dengan guru, atau dengan pekerjaan-pekerjaan yang kita sendiri harus ngerjain itu sendiri gitu. Jadi kayak lebih mandiri dan bisa memecahkan masalah itu sendiri tanpa harus bantuan orang tua. Contoh kalau di rumah mau pergi sekolah besok nggak mikirkan baju setrika. Nah orang tua udah nyetrikakan. Tapi kalau di pondok itu udah mikir duluan 2 hari sebelum itu, ini baju udah selesai gitu. Ada kasus ini nggak nunda-nunda cuci baju sama nyetrika sampai Senin pagi, tahu-tahu Senin pagi mati lampu? Nggak pernah sih, karena di pondok diajarin untuk lemari rapi, terus tuh pakaian harus dicuci segera, nggak boleh ditumpuk dalam ember karena bertai lalat nantinya kalau di ember gitu. Nah, iya kayak gitu. Itu di zaman kami. Kalau sekarang kan udah ada laundry jadi lebih tenang. Nah kayak gitu sih. Ibarat katanya tuh kita memang benar-benar harus tahu diri sendiri, gimana kita di rumah diajarkan. Cuman di sini lebih banget mandirinya karena nggak bisa ngadu. Bener. Gitu, nggak bisa ngadu gitu. Pun ngadu sama musrifah atau ustazah di situ kan
nggak kan gimana ya, nggak selamanya kita bisa mengadu dan bergantung gitu. Jadi kita harus bisa mandiri banget, bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Kalaupun memang itu berat dan kita nggak mampu, nanti kita nelpon apa kira-kira solusi yang kita dapat dan kita bisa laksanakan itu gitu. Itu aja, sekian. Ya menurut saya sendiri sih lebih ke waktu ya, karena kerasanya baru sekarang tuh, nggak sekarang sih sebenarnya, udah lalu-lalu, tapi lebih kerasa sekarang. Karena kalau pondok kan kemarin mau tidur, mau makan, mau mandi, semua itu udah di manage gitu. Tibanya lulus dari pondok tuh kayak jadi kembali ke awal lagi gitu, harus memanage awal lagi gitu. Jadi lebih ke waktu aja sih gitu. Kemudian ada satu pertanyaan yang mungkin jadi pertanyaan sejuta umat. Kehidupan di pesantren itu bikin kalian ngerasa terpenjara atau enggak? Atau ngerasa kayak hidup di penjara enggak dari tinggal di sana, hidup di sana gitu? Oke. Banyak orang yang bilang kalau di pesantren itu bagaikan hidup di penjara. Sebenarnya kan kita sendiri aja belum tahu hidup di penjara itu seperti apa. Nah gitu. Cuman secara umumnya yang orang bilang di penjara itu adalah terbatas dan selalu diawasi. Nah gitu. Ada batasan-batasan yang mungkin mereka nggak bisa lakukan dan selalu diawasi 24 jam. Nah itulah mungkin dikatakan di pondok pesantren itu kita seperti di penjara suci. Nah gitu kan. Selama 24 jam kita diperhatikan. Terus selalu ada waktu. Jam 6 harus sudah mandi. Jam 7 sudah kumpul doa pergi sekolah. Harus sudah sarapan juga. Pokoknya setiap waktunya kita dikontrol selama 24 jam. Itu mungkin yang disebut dengan penjara suci kalau menurut Heden sendiri. Karena kita nggak tahu kehidupan penjara itu seperti apa gitu. Kayak gitu. Kan? Iya. Kalau siapa? Intan? Nggak jauh beda juga sama Helen. Cuman pernah mendengar, bukan mendengar, tapi masih mengingat kata-kata dari pimpinan Pondok Intan. Setiap ada yang namanya kalau misalnya anak baru tuh kan khutbatul ars, itu kayak perkenalan tentang pondok gitu kan. Jadi beliau itu kayak bercerita gini, ke pondok itu jangan seperti monyet yang memakan manggis. Maksudnya monyet itu memakan manggis kan kulitnya itu pahit kan. Nah tiba udah memakan kulit yang pahit itu, dia nggak mau makan yang dalamnya gitu loh. Jadi jangan seperti monyet memakan manggis, cuma luarnya aja, belum merasakan yang dalamnya gitu. Dan itu masih ingat sampai sekarang. Berarti untuk ngerasa hidup di penjara itu enggak juga ya berarti. Memang bener sih kehidupan di asrama. Sebenarnya kalau kita tinggal di rumah pun juga ada pengawasan, kemudian ada aturan juga, yang jelas beda aja tiap rumah mungkin. Dan itu semakin ketat aturan sebenarnya kan untuk kebaikan si santriwatinya juga. Hidup ngerasa diawasin itu ada bagusnya juga, karena kalau seandainya mereka nggak ngerasa diawasin, terlalu bebas itu luar biasa efeknya, buruknya maksudnya. Oke, jadi ini ya kehidupan Intan dan Helen ketika bersinggungan dengan pondok pesantren. Jadi mereka sendiri sebenarnya pengen masuk pondok itu dari niatan mereka sendiri, meskipun ada tantangan dari orang tua, ada keraguan anaknya nanti bisa tahan apa enggak, tapi pada akhirnya bisa selesai di sana. Si Helen 6 tahun, si Intan 4 tahun di pondok pesantren, dan ada perubahan-perubahan soal ngelihat waktu, soal manajemen, bahwasanya kita memang harus belajar sedini mungkin untuk mengatur segala sesuatunya dengan rapi gitu. Oke, ini insight pertama yang kita tahu dari seorang alumni di pondok pesantren. Karena orang yang nggak masuk pondok itu kan cenderung ngelihat pondok pesantren itu seperti hidup di penjara, ada paksaan dan segala macamnya. Tapi dari cerita mereka kita bisa tahu bahwasanya kehidupan di pesantren itu nggak sejelek itu. Malah sebenarnya tadi Intan sempat bilang jangan pandang kehidupan pondok pesantren seperti monyet makan
Manggis. Jadi kalau ada yang sampai hari ini nganggap pondok sejelek itu, berarti mereka monyet yang makan manggis.